Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Dan ini adalah TWS yang harganya di bawah 1 juta, tapi punya kualitas audio yang sangat bagus dan fiturnya lengkap banget. Di video ini gue bakalan share pengalaman gue menggunakan Earphone Air Pro 4 atau Earphone Air Pro 4. Tapi perlu diingat ya, gue bukanlah orang yang expert soal dunia audio. Jadi gue bakalan share pengalaman sesuai kacamata gue sebagai pengguna awam atau pengguna biasa aja. Oke? Nah, untuk boxnya sendiri cukup bagus ya untuk harganya. Pertama, kita dapat TWS-nya pastinya. Terus ada juga nih buku panduan, kartu garansi. Terus ada juga nih kabel Type-C untuk ngecasnya. Dan ear tips tambahan dengan berbagai ukuran. Ini lengkap banget. Berat earbuds-nya ini tuh sekitar 4 graman aja. Cukup ringan, tapi punya build quality yang solid. Dan dipegangnya tuh berasa compact gitu ya. Tekanan yang diberikan nih ketika menggunakan TWS ini tuh tidak terlalu kencang ya, tapi cukup kedap. Jadi gue masih merasa cukup nyaman menggunakan TWS ini dalam durasi yang cukup lama. Di bagian kanannya ini tuh ada logo Earphone dan area sentuh yang cukup sensitif. Sementara di bagian charging case-nya terlihat logo Earphone dengan desain yang cukup elegan. Ada juga nih lampu LED indikator untuk status baterai dan di belakangnya ada port Type-C untuk ngecasnya. Dan kalau kita buka charging case-nya, ada tombol reset yang cukup samar ya, menyatu dengan desain dari charging case-nya. Untuk speknya sendiri, TWS ini tuh sudah mendukung hybrid ANC ya, dengan chipset ini tuh Qualcomm. Sudah pakai kodek LDAC juga, udah high-res audio, bahkan sudah aptX lossless ya. Ini udah bagus banget. Dynamic drivernya 10 mm, bahkan ini tuh sudah punya 6 mikrofon plus AI algoritma ya, yang bikin suara mikrofon ini tuh sangat bagus banget ketika digunakan untuk pakai teleponan ya. Kemudian sudah juga nih multi device connectivity ya, dengan auto pairingnya udah oke. Dan kalau misalnya kalian suka main game, ini tuh sudah punya low latency di bawah 50 millisecond. Untuk playtime-nya sendiri ini udah lama banget ya, bisa sampai 52 jaman, 11 jam earbuds-nya doang, plus 41 jam kalau misalnya kita menggunakan charging case-nya ya. Dan untuk ngecasnya juga ini udah cepet banget, udah fast charging, 10 menit ngecasnya sama dengan kita bisa menggunakan 2 jam TWS ini ya, mantep banget. Dan ini juga sudah support dengan wireless charging. Untuk suara mikrofonnya ketika teleponan, so far menurut gua sih aman-aman aja ya, bagus-bagus aja. Karena gue juga nanya ke Isa nih pas gua teleponan, ini udah oke banget juga ya. Dan sekarang nih, kita mari coba, langsung aja mari kita coba maksudnya ya. Suara mikrofon menggunakan aplikasi voice recorder Bluetooth. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Jadi ini adalah kualitas suara dari mikrofonnya Earphone Air Pro 4. Ini kita menggunakan smartphone Android Vivo V40 ya, Vivo V40. Menggunakan aplikasi apa namanya? Bluetooth recorder audio ya. Audio recorder Bluetooth gitulah. Dan di sana katanya udah connect menggunakan Bluetooth ini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan sendiri gimana kualitas dari mikrofon yang berada di dalam ruangan. Ada kipas juga ya teman-teman. Beginilah hasil suara mikrofonnya. Kalau misalnya kalian suka, komen dong di bawah nih, suka atau enggak. Kemudian nih, untuk menghubungkan TWS dengan smartphone, ini tuh menggunakan aplikasi Earphone Audio yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store. Malah enaknya, karena sudah mendukung Google Fast Pair, pairingnya ini tuh jadi lebih cepat ya. Kita cukup buka charging case-nya, tekan tombol resetnya sedikit ya, agak nggak usah lama-lama sih, paling sekitar 2 detikan lah ya, untuk mode pairing ya. Jadi nanti tuh bakalan secara otomatis akan muncul pop-up di HP kita seperti ini. Setelah connect di aplikasinya ini tuh kita bisa melihat status baterai, bahkan banyak fitur penting untuk menikmati TWS ini tuh secara maksimal. Untuk fitur active noise cancellation-nya ini tuh sangat menarik ya, karena ternyata ada banyak banget level ANC yang bisa kita gunakan. Ada strong ANC, ada juga balance ANC, ada juga AI environment adaptive ANC, ada juga AI ear adaptive ANC, dan wind noise cancelling. Jadi kalian bisa sesuaikan ANC-nya sesuai dengan lingkungan di mana kalian sedang berada. Ada juga nih ambient sound, jadi suara di sekitar tuh bisa terdengar dengan jelas walaupun kita sedang menggunakan TWS ini. Perbedaannya tuh sangat minim ya antara mode default dan natural. Dan yang gua suka, jujur gua lebih ke mode natural aja sih.
Terus nih ada juga nih game mode ya yang bikin kalian nyaman main game menggunakan TWS ini. Latensinya ini tuh cukup rendah ya, di bawah 50 millisecond. Jadi ketika kalian bermain game PUBG menggunakan TWS ini sangat playable banget. Apalagi dengan kualitas suara yang bagus ya. Jadi efek ledakan, langkah kaki sangat terasa real gitu ya. Bahkan kita juga bisa tahu nih dari arah mana datang si orang lain gitu ya. Langkah kaki itu dari arah mana kita bisa tahu. Mantap. Gue juga suka nih sama fitur yang namanya in-ear detection. Jadi kalau misalnya kita lagi dengerin musik ya, terus kita lepas gitu kan, nah musiknya tuh secara otomatis akan berhenti. Tapi pas kita pakai lagi TWS-nya, musiknya secara otomatis langsung play lagi atau menyala lagi. Mantap. Ada juga nih fitur Earphone Equalizer yang di dalamnya terdapat sekitar 30 preset yang bisa kita pilih sesuai dengan selera. Malah kalau pengen custom juga bisa banget nih, tinggal naikin dan turunin aja ya seperti ini. Cuman karena gue kurang paham, gue bukan orang audio banget, gue tuh jarang banget mendengarkan musik di TWS ya, sangat jarang banget. Nah biasanya gue pakai aja nih preset equalizer yang sudah ada ya. Kalau nggak natural ya raw, kalau nggak bass boost ya. Kalau misalnya pengen ngedengerin yang bass banget, silahkan kalian coba aja, boleh. Atau kalian mau bikin sound profile juga bisa nih, tinggal pilih aja My Sound Profile. Untuk fungsi-fungsinya juga bisa kita custom ya, tinggal masuk ke Customize Control dan atur sesuai dengan keinginan kalian. Selain itu nih, TWS ini juga bisa terhubung ke dua device sekaligus. Pertama kita aktifkan dulu fitur Dual Device Connection. Fitur ini berguna banget pas gue lagi nonton di laptop ya. Kemudian ada telepon masuk ke HP, jadi kita bisa langsung terima teleponnya tanpa perlu memutuskan koneksi TWS ke laptop ya. Jadi lebih seamless aja, lebih enak banget. Ada juga nih Bluetooth Audio Quality, jadi kita bisa memilih audio codec mana nih yang akan kita gunakan. Malah pada menu mikrofon, kita bisa mengatur mikrofon dari earbuds mana nih yang diaktifkan, bisa kiri atau kanan, atau bahkan secara otomatis juga bisa. Terus kita juga bisa mengatur voice prompt atau suara yang ngasih notif gitu ya. Ini bisa kita atur sesuai bahasa yang kita mau. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, Jerman, dan Mandarin. Ada juga nih menu LE Audio ya. Ini untuk mengaktifkan Google Fastpair, LE Audio, ataupun Auracast. Dan terakhir nih ada fitur Find Headphone. Jadi kita bisa menemukan earbuds kalau misalnya kita lupa naro atau hilang nih. Jadi nanti earbudsnya ini tuh bisa mengeluarkan bunyi yang seperti ini. Tapi ingat ya, bukan hilang di jalan mana, kita di rumah gitu, nggak gitu juga. Hilangnya hanya di sekitaran aja ya, sekitaran Bluetooth-nya aja, paling sekitar 10-13 meter lah. Untuk fungsi touch-nya, sebenarnya ini tuh udah bisa kita setting sendiri, secara manual bisa kita custom. Tapi biasanya gue seperti ini ya, tap 1 kali untuk earbuds sebelah kiri untuk volume down, kemudian tap 2 kali earbuds sebelah kiri untuk play atau pause, bahkan bisa juga nih tap 3 kali untuk preview stack. Atau kalau misalnya kalian mau mengaktifkan mode ENC, bisa juga nih, tap dan tahan lama sedikit ya untuk earbuds sebelah kiri. Sementara untuk earbuds sebelah kanannya, tap 1 kali untuk volume up atau menaikkan volume. Bisa juga nih tap 2 kali untuk play atau pause. Terus bisa juga nih tap 3 kali untuk next track. Dan kalau misalnya kita tap dan tahan agak lama, ini tuh untuk mengaktifkan game mode. Nah ini tuh sekali lagi, ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian nih ngomongin kualitas suaranya. Jujur buat gua pribadi ya, TWS ini tuh punya kualitas suara yang bagus banget. Bukan tipe yang ngebass banget sih kalau menurut gue ya. Bassnya terasa, tapi bassnya tuh berasa enak gitu ya. Deep dan cukup tebal. Tapi ya nggak bass banget gitu. Gimana cara ngomongnya ya, salah. Intinya sih cenderung karakter suaranya ini tuh menurut gue cukup balance ya. Cuman ya nggak ada alasan juga sih kalau menurut gue kalau misalnya kalian nggak suka sama TWS ini. Kenapa? Karena kalau kalian ngerasa karakternya kurang pas, kalian bisa pilih 30 preset yang tersedia. Malah bisa juga nih custom EQ sesuai dengan selera kalian. Jadi ya nggak ada masalah sama TWS ini ya. Overall untuk suaranya gue suka, dengerin lagunya enak banget juga ya. Podcast juga udah enak didengerin di sini. Gue juga dengerin lagu seperti band One Ok Rock sampai Juicy Luicy gitu ya. Ini tuh bagus-bagus aja di TWS-nya ini. Terus kalau biasanya gue coba TWS lain, ini tuh kadang ya suka ada perbedaan antara suara ketika diaktifkan ENC-nya atau ketika mati ENC-nya. Biasanya tuh suka ada perbedaan. Nah di TWS ini walaupun
ANC-nya ini tuh kita aktifin, tapi kualitas suaranya ini tuh masih mirip dengan karakter suara yang ketika ANC-nya ini tuh dimatiin. Mungkin kalau orang yang sensitif banget bakal ngerasa ada perubahan, tapi gue yakin itu pasti sangat minim banget. Ya, yang artinya ya, TWS ini tuh bagus ngeproses soundnya di berbagai mode. Untuk baterainya sendiri nih ya, TWS ini tuh bisa kita gunakan up to 52 jaman ya. Jadi 11 jam TWS-nya dan 41 jam dengan charging case-nya dengan kondisi ANC-nya ini tuh off atau dimatikan. Tapi kalau ANC-nya ini tuh diaktifkan, baterainya ini tuh awet juga nih ya, bisa sampai 7,5 jaman untuk TWS-nya atau untuk earbuds-nya ya maksudnya, dan 75,5 jam dengan charging case-nya. Sedangkan nih untuk ngecasnya sendiri ini udah fast charging, ngecas 10 menit aja sudah bisa digunakan sampai 2 jaman. Oke, baik, kesimpulannya menurut gua di harganya ini ya yang kurang dari 1 juta, TWS ini tuh udah keren banget dan layak banget kalian beli. Kodeknya udah LDAC, aptX lossless, ANC-nya juga ini udah oke banget. Presetnya banyak, bahkan bisa juga custom EQ. Dukungan aplikasinya juga nih dengan berbagai fitur yang sangat menarik, menurut gue ini udah oke banget. Nah, tapi apa nih yang perlu kalian perhatikan nih sebelum kalian membeli TWS ini? Ini versi gue ya, sebagai orang biasa aja, orang awam ya. Buat gue pribadi, gue kurang sreg sama form factor earbuds-nya. Gue tuh ngerasa ya, ini kegedean John. Jadi kurang ganteng gitu kalau misalnya nempel di kuping gue ya. Mungkin kuping gue aja kali yang kecil. Jadi gue ngerasa kurang ganteng aja gitu. Dan kayak kurang, sedikit kurang apa ya istilahnya, estetik kali ya. Estetik udah kayak anak-anak TikTok. Intinya kurang, gue ngerasa ini kegedean aja gitu. Bentuknya tuh kurang seamless lah gitu ya. Ya jelas ini tuh sepele sih ya sebenarnya ya. Kemudian nih, buka charging case-nya aja, menurut gue ini agak ribet. Kenapa? Karena nggak bisa satu tangan, John. Aduh, ini gimana buka satu tangan? Agak ribet. Jadi itu harus ya dibuka 2 tangan ya. Sekali lagi ini tuh preferensi masing-masing. Cuman buat gue pribadi ya gue cukup merasa kurang nyaman aja untuk desainnya dan charging case-nya ya. Tapi paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai Earfun Air Pro 4. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja beli linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan gua Gerah. Gua pamit dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sebenarnya sih ini ya. Bagus banget ini mah, udah sayang banget kalau nggak dibeli, ini kurang dari